Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Adrian Yusuf, kelas BS1 Farmasi 2017. Kali ini saya akan membahas tentang sintesis senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin dan aktivitasnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella flexneri. Manfaat dan keunggulan senyawa. Aktivitas antibakteri dapat dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu antibakteri yang menghambat metabolisme sel bakteri, menghambat sintesis dinding bakteri, mengganggu membran sel bakteri, menghambat sintesis protein sel bakteri, dan menghambat sintesis atau merusak asam nukleat dari bakteri. Maka dari itu diperlukan suatu senyawa yang dapat menghambat bakteri seperti senyawa kumarin. Kumarin merupakan senyawa lakton dari senyawa fenolik ortokumarik, suatu ortohidroksisinamat. Apabila gugus fenoliknya terikat dengan molekul glukosa, maka terbentuk molekul glikosida yang merupakan kumarin terikat 6. Kumarin sederhana merupakan fenilpropanoid yang mengandung cincin benzen C6 dengan rantai samping rantai alifetik C3. Senyawa kumarin dapat ditemukan dalam senyawa fitokimia benzopiran yang terdapat dalam tanaman terutama dalam konsentrasi tinggi seperti kacang tons, vanili, woodruff, mullein, lavender, licorice, stroberi, aprikot, ceri, kayu manis, semanggi manis, dan rumput bison yang memiliki rasa seperti vanila. Ini adalah gambar dari struktur senyawa kumarin dan juga gambar struktur dari senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin. Selanjutnya metode dan cara kerja. Yang pertama, sintesis senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin. Etilacetoasetat 0,03 mol, 4,14 mil ditambahkan 2,1 dihidroksi benzaldehid 0,005 mol, 0,69 gram dengan perbandingan mol 6:1. Selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas beker dan diaduk secara kontinu. Ditambahkan piperidin dan diaduk kembali selama 1-2 jam pada suhu kamar sampai terbentuk larutan berwarna kuning. Kemudian ditambahkan 5 ml etanol PA dan diaduk kembali dan dipanaskan. Lalu didiamkan selama 24 jam hingga terdapat kristal berwarna kuning. Kristal yang dihasilkan disaring dan selanjutnya direkristalisasi. Rekristalisasi senyawa hasil sintesis. Senyawa hasil sintesis dilarutkan dengan etanol PA panas hingga padat. Larut dalam gelas beker lalu diteteskan dengan metanol PA. Kemudian dipanaskan hingga terdapat endapan, kemudian didinginkan dan disaring. Endapan hasil sintesis ditimbang dan dihitung rendamennya. Selanjutnya, identifikasi senyawa hasil sintesis. Setelah kristal dari hasil kristalisasi ditimbang dan diketahui rendamen hasil sintesis, maka selanjutnya dilakukan uji kemurnian dengan titik lebur dan diuji kromatografi lapis tipis. Harga RF dapat ditentukan dengan kromatografi lapis tipis menggunakan 2 komposisi eluen, yaitu N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan molaritas 4:1, 2:1, dan 1:1. Identifikasi struktur senyawa kimia dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer FTIR dan 1H-NMR. Yang terakhir, uji aktivitas antibakteri. Penentuan aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dan Shigella flexneri dilakukan dengan menggunakan metode difusi dengan kertas cakram. Masing-masing kertas cakram yang telah dibuat dicelupkan ke dalam senyawa hasil sintesis untuk kontrol positif yaitu penisilin dan kontrol negatif DMSO. Setelah dimasukkan senyawa hasil sintesis pada masing-masing konsentrasi, perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya cawan agar diinkubasi selama 24 jam pada suhu
37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, zona hambatan yang terbentuk diamati dan diukur. Konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dinyatakan sebagai nilai KHM. Kemudian hasil dan cara kerja. Yang pertama, hasil sintesis senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin. Hasil sintesis senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin diperoleh dengan mereaksikan etil asetoasetat dan 2,4 dihidroksibenzaldehid menggunakan katalis piperidin. Pembentukan 3-asetil-7-hidroksikumarin dilakukan dengan melewati reaksi pembentukan ion enolat, kondensasi aldol, reaksi karbonil, alfa, beta, dan reaksi dehidrasi. Sintesis 3-asetil-7-hidroksikumarin menggunakan piperidin sebagai katalis basa yang akan menyerang H-alfa pada karbonil etil asetoasetat sehingga menghasilkan ion enolat sebagai nukleofilik. Ion enolat sebagai nukleofilit dapat menyerang gugus aldehid dari 2,4 dihidroksilbenzaldehid sebelum reaksi dehidrasi terbentuk, maka akan terjadi reaksi mekanisme alfa-beta karbonil agar mempermudah terjadi reaksi dehidrasi. Mekanisme reaksi alfa-beta karbonil penambahan etanol PA berfungsi pembentukan reaksi transterifikasi sehingga dapat terbentuk senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin. Mekanisme reaksi transterifikasi terjadi secara spontan. Langkah berikutnya untuk reaksi dehidrasi terjadi secara spontan tanpa langkah penambahan suatu asam yang dapat mengikat OH dari molekul air. Selanjutnya dipanaskan pada hot plate agar tumbukan antar partikel yang terdapat dalam senyawa dapat terjadi secara sempurna dan didapatkan kristal berwarna kuning cerah setelah senyawa yang telah dipanaskan tersebut didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Senyawa hasil sintesis kemudian direkristalisasi menggunakan dua pelarut yaitu etil asetat dan metanol. Setelah direkristalisasi dihasilkan senyawa 3-asetil-7-hidroksi. Kemudian setelah direkristalisasi dihasilkan senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin yang lebih murni. Senyawa yang dihasilkan memiliki warna kuning yang lebih cerah. Senyawa hasil sintesis diuji kemurnian dengan titik leleh yang dihasilkan dari senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin yaitu 235 derajat Celcius. Berdasarkan hasil uji titik leleh, dapat diketahui bahwa senyawa hasil sintesis merupakan senyawa baru yang memiliki perbedaan titik leleh dari senyawa dasar yaitu 2,4 dihidroksibenzaldehid. Analisis dengan FTIR memperlihatkan pergeseran kimia pada tabel 1 gambar 4 menunjukkan bahwa telah terbentuk senyawa kumarin. Ini dia tabel serta spektrum FTIR senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin. Berdasarkan spektrum FTIR tabel 1 senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin dan senyawa 2,4 dihidroksilbenzaldehid mengalami pergeseran bilangan gelombang pada 32,40 cm. Merupakan vibrasi gugus OH pada spektrum 2,4 dihidroksibenzaldehid bergeser menjadi 3495,01 cm pada spektrum IR senyawa hasil sintesis setelah adanya penambahan gugus asetil P. Berdasarkan hasil HNMR gambar 5 dan gambar 6 menunjukkan senyawa 3-asetil-7-dihidroksikumarin terdapat 6 lingkungan kimia yang berbeda. Hasil spektrum HNMR yang didapat terlihat 6 lingkungan proton. Terdapat puncak A pada pergeseran 2,33 sampai
2,59H3A ppm, menunjukkan adanya serapan proton gugus metil -CH3 yang terikat pada gugus karbonil. Puncak tersebut menunjukkan kenampakan singlet serta terdapat puncak kecil yang menunjukkan gugus metil terikat pada karbonil. Puncak A memiliki integrasi setara dengan 3 proton. Puncak B yang muncul pada pergeseran kimia 6,622 sampai 6,626 ppm dengan kenampakan double yang setara dengan satu hidrogen merupakan puncak dari proton CH muncul pada H-4. Puncak C yang muncul pada pergeseran 6,736 sampai 6,7341 ppm dengan penampakan double merupakan puncak dari satu hidrogen yang merupakan CH muncul pada H-5. Menurut ADVA 2006 telah melakukan penelitian senyawa 7-hidroksi-6-metoksikumarin dari daun pacar air. Pada penelitian tersebut, identifikasi pergeseran kimia terjadi pada 6,85 ppm dengan penampakan single target pergeseran kimia 6,92 ppm merupakan puncak single, yang merupakan benzena tersubstitusi. Puncak D yang muncul pada pergeseran kimia 6,753 sampai 6,758 ppm dengan penampakan double merupakan puncak 1 hidrogen pada gugus CH pada H-6 yang dikapling H-5. Pada puncak E muncul pada pergeseran kimia 7,641 sampai 7,658 ppm dengan penampakan double yang terletak pada H-8. Puncak F menunjukkan pergeseran kimia 8,44 ppm merupakan proton yang terikat dengan benzen tersubstitusi dengan penampakan berupa single integrasi puncak setara dengan satu hidrogen dari OH. Ini gambar 5 senyawa 3-asetil-hidroksikumarin dan gambar 6 spektrum 1H NMR senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin. Selanjutnya, hasil uji aktivitas antibakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella flexneri. Hasil uji aktivitas antibakteri dapat dilihat pada tabel 2. Kontrol positif yang digunakan yaitu penisilin dan kontrol negatif digunakan DMSO. Fungsi dari kontrol positif sebagai kontrol dari zat uji dengan membandingkan diameter daerah hambat yang terbentuk, sedangkan kontrol negatif berfungsi sebagai kontrol untuk mengetahui bahwa pelarut tidak berpengaruh pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella flexneri. Uji aktivitas antibakteri untuk senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin terhadap bakteri Staphylococcus aureus diketahui dari tabel 2 dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan adanya zona bening di sekeliling kertas cakram. Hasil uji aktivitas antibakteri pada senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin pada konsentrasi 10% memiliki daya hambat paling besar dengan daerah hambatan sedang. Demikian pula pada konsentrasi 20% menunjukkan daerah hambatan sedang. Senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin terhadap bakteri Shigella flexneri memiliki daya hambat terbesar pada konsentrasi 10% dengan daerah hambatan sedang dan daya hambatan terkecil pada konsentrasi 20% dengan daerah hambatan sedang pula. Bakteri Shigella flexneri merupakan bakteri gram negatif, akan tetapi pada senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin tidak terdapat perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif. Hal ini terjadi karena senyawa yang dihasilkan merupakan senyawa yang sulit larut dalam pelarut, sehingga pada konsentrasi 20% senyawa 3-asetil 7-hidroksikumarin sudah jenuh.
Nilai KHM pada senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella flexneri dengan konsentrasi 5% sampai dengan 20% memiliki daya hambat pada konsentrasi 5%. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa senyawa 3-asetil-7-hidroksikumarin berhasil disintesis dan diperoleh produk berupa paratan kuning cerah dengan titik leleh 235 derajat Celcius dan hasil uji aktivitas antibakteri dengan nilai KHM 5%.